Assalamualaikum, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Ini kita langsung live sama Mas Sabtuari. Halo Mas Sabtuari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana Mas? Di mana nih posisi Mas? Neng omah, Jogja. Wah, di Jogja. Istimewa. Jadi ini apa yang mau diomongkan? Ya, ini kan live IG terakhir di bulan Ramadan, Mas. Jadi kemarin kita ada beberapa live untuk Mas Sabtuari ini yang sekarang ini temanya pivot atau pispot ya, Mas ya? Ya. Bisnis kuliner di saat pandemi. Monggo Mas Sabtuari penjelasannya ini bagaimana? Terus. Assalamualaikum Ini warahmatullahi kan wabarakatuh. nggak ada slide-nya Mas Sabtuari ya? Ya, siap. Rasa langsung nih. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman TDA Kuliner seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada. Ini pertama saya live pakai IG, biasanya pakai Facebook dan Zoom. Teman-teman TDA minta harus pakai IG ya, aku manut wae sih. Walaupun syaratnya rada ribet, jaluk macam-macam lampu, akhirnya lampu tak golek model lampu belajar gini ya, urusan pokoknya. Kokean syarat aku kasih pembicara malah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga semua dikasih kesehatan, kekuatan. Ini zaman memang luar biasa dahsyat. Minggu ini saya ngisi live banyak sekali ketemu dengan orang-orang luar biasa, lihat video-video di YouTube dari para ahli. Kondisi ini memang harus dikhawatirkan dalam tanda kutip ya, bahwa ada musibah ini kalau kita nggak siap-siap efeknya nanti akan menjadi sesuatu yang nggak enak buat kita juga gitu. Saya kebetulan tinggal di Jogja, ngalami banyak kejadian bencana tuh berkali-kali. 2006 saya ngalami gempa Jogja, 2010 itu Merapi meletus gede banget yang Mbah Marijan meninggal. 2014 tuh kena abu Gunung Kelut sampai seluruh Jogja itu putih. Musibah berkali-kali gitu loh. Cuman yang ini tuh udah 2 bulan kerasa banget efeknya. Kalau dulu itu masih 2 minggu kita bisa bangkit, kita bisa jualan lagi. Wah ini sekarang Masya Allah luar biasa. Tapi di sela-sela itu memang harapan kita jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, rezeki itu pasti ada. Semua tantangan di depan kalau kita nggak bisa, kita udah pesimis terus ya nggak bakal bisa jalan gitu. Makanya saya di sela ini kan terus nulis, saya terus ngisi live dengan teman-teman di seluruh Indonesia, di berbagai komunitas. Harapannya apa? Agar spirit untuk bisa berbagi pengalaman, spirit untuk ayo tetap kita bergerak, jangan hanya nunggu bantuan dari pemerintah, jangan jadi penadah, maksudnya minta terus pasrah, kita harus bisa jalan. Tentang materi pispot dan pivot yang saya pengen jelaskan malam hari ini pun sudah sering saya ceritakan. Tapi kalau teman-teman belum mendengar, tak ceritakan dulu. Orang kemarin nyebut itu pivot. Apa itu pivot? Pivot itu gerakan memutar di bola basket yang tetap bertumbuh pada satu kaki, mutar badan. Tapi tujuannya jelas, untuk memasukkan bola ke dalam keranjang basketnya tersebut. Jadi kalau kita ngadep ke sana, pivot itu ke sini. Nah, tapi tetap kita bertumpu pada kaki kita. Artinya kalau dalam bisnis, kita tuh melakukan sebuah gerakan memutar. Tapi kita tetap berpaku pada bisnis yang kita jalani. Tujuannya apa? Nge-grab duit, ngambil duit yang selama ini konsumen datang ke kita, terutama yang bisnisnya kuliner kan offline, datang banyak. Gimana caranya supaya duitnya tetap dapat dengan cara yang berbeda. Nah ini memang ada teman-teman yang sudah menemukan pivot di bisnisnya masing-masing. Saya kasih contoh kalau di Jogja tuh beberapa teman apapun bisnisnya dan ternyata ini menarik. Kayak teman saya Gus Mathan itu yang jualan susu Sugaramid itu tempatnya rame. Kalau malam di Jogja tempat nongkrong, ratusan orang duduk di sana tapi harus tutup total, nggak bisa diakses. Nah pivotnya dia adalah dia menjual susu dengan siap antar. Pesan via WA dia akan ngantar susu-susu kepada para pelanggannya. Susu murni juga dia jual. Itu pivot bisnis, dia tetap bertumpu pada bisnis utamanya, tapi cara nge-grab duitnya, ngambil duitnya itu dengan cara yang berbeda. Ada juga kawan saya Mas Arif Fatoni yang dia jualannya ini, punya cukuran rambut, Arfa Barbershop. Dia tuh sempat merumahkan 250 karyawan itu dirumahkan dia.
dan cerita sama saya, Mas ini memang berat buat saya, tapi saya harus bisa nyiapkan THR juga. Tapi saya melakukan pivot. Pivot yang saya lakukan adalah kemarin dia mulai menyewakan alat-alat cukur. Alat-alat cukur kan kalau beli mahal itu 700.000. Saya kemarin ngecek itu mahal ya. Mendingan pakai gunting sendiri sama istriku, walaupun beberapa pitak di sini ya wes lah rapopo. Nah ini dia menyewakan alat cukur. Sekarang pivot dia berikutnya adalah membuka beberapa cabangnya, tapi seluruh tukang cukurnya pakai baju full hazmat itu loh. ADP-nya lengkap, udah kayak di rumah sakit, padahal tukang cukur. Dan dia expose itu. Bahkan dia melakukan pelayanan fogging di rumah itu, atau warung atau rumah makan, dia bisnisnya fogging itu. Dengan cairan yang tidak membuat karat di permukaan perabot. Wah itu keren. Artinya apa? Dia melakukan pivot di bisnis dia, berdasarkan arfanya itu, terus dia berjualan dengan tetap bertumbuh pada bisnis utama. Dia juga punya coffee shop, akhirnya kopi-kopinya itu dijual dalam bentuk kemasan, dan dia jual, tawarkan kemana-mana, kan tempat saya bawain, akhirnya tak posting, ayo bantu promo dagangan teman. Itu kan ada momen kita harus melakukan sesuatu yang support orang lain dalam hal ini. Saya sendiri pun ngalami bisnis kuliner yang manajemen, saya punya beberapa bisnis kuliner, tapi yang manajemen saya pegang sendiri kan yang Tengleng Hoa. Tengleng Hoa itu tanggal 15 Maret 2020 omsetnya itu ngedropnya sampai 50%. Tanggal 14 Maret itu kita tuh masih wah santai ya, omset masih dapat. 15 itu ketika diumumkan untuk di rumah, stay di rumah, Covid sudah mulai nyebar, itu omsetnya ngedrop tinggal 50%. Minggu berikutnya ngedrop tinggal 30%. Gimana tuh bayangkan? Akhirnya teman-teman yang ini banyak nganggur, bareng ngantuk itu di warung karena nggak ada pengunjung. Supplier sudah mulai gelisah, Mas ini kami makan apa? Kami jadi ODP, orang duwe penghasilan gitu. Keluhan-keluhan seperti itu saya mikir, wah ini kalau kayak gini nggak bisa. Nggak ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah nggak bakal ngasih kita apa-apa gitu. Yang jelas malah ya paling pajak diringankan sekarang. Tapi nek duit cash, wah pengusaha dapat transferan masing-masing 1 triliun, ora mungkin. Triliun suka ngendi gitu loh. Akhirnya pivot yang saya lakukan di salah satu bisnis kuliner saya adalah membuat Tengleng Hoa bisa dikirim ke luar kota. Karena boleh dibilang 70-60% pasar kami itu adalah pelancong. Turis, wisatawan yang datang ke Jogja, dan mereka berburu kuliner Jogja. Itu kelihatan kalau pas musim liburan tuh sampai tempat parkir tuh nggak muat. Kami sampai nolak-nolak konsumen karena selalu full. Akhirnya percobaan minggu pertama gagal. Karena tengkleng itu kan balungan, tulang kambing, tulang sapi, itu setiap divakum pasti pecah. Karena tajamnya tulang tersebut. Sampai stres saya tuh, ini vakum bola-balik gagal. Udah kenceng, dalam hitungan menit tuh ngebos lagi. Gitu loh. Percobaan minggu pertama gagal. Bahkan baru 1 hari dibuka tuh udah bau. Minggu kedua juga gagal. Sampai percobaan ke-8. Percobaan ke-9 tuh ada titik terang. Nemu caranya. Ternyata kayak gini ya. Sampai percobaan ke-10 akhirnya berhasil, kuat sampai 3 hari. Itu lega aku. Bisa 3 hari kita, masih enak ya 3 hari setelah kita menemukan caranya. Akhirnya 21 April kita mulai umumkan, bikin landing page, pesanhoah.com, dan Masya Allah responnya luar biasa. Sehari itu bisa 20-40 box kami kirim. Satu box itu 1,5 kilo tulang. Sampai kadang-kala kami harus, Mas stop hari ini, antri ya, pemesanan hari ini harus mundur 2 hari baru dikirim. Dan itu menjadi satu gairah kalau buat saya, ternyata bisa ya. Duitnya tuh ada gitu loh. Omset kami yang dulu 100%, misalnya di angka rata-rata kita udah ada datanya, ini sudah kembali di angka 80%, Mas. Dari yang turun 30%, setelah kita genjot dengan, Frusen, terus saya posting terus di sosial media, iklannya nggak tanpa iklan, waktu itu masih posting-posting gratisan aja. Siapa mau? Saya edit pakai HP gitu, ternyata bisa naik lagi ke 80%. Alhamdulillah tadi saya baru selesai bagi THR. Nyeneng ke anak-anak itu. 17 karyawan, 2 tukang parkir, dapat THR semua. Sebelum live tadi, sebelum Isak tadi. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, itu seneng lah. Artinya ini pivot ini bisa dilakukan buat teman-teman yang bisnismu sebenarnya punya core yang kuat. Dan ini tinggal merubah pola gerakannya, kamu merubah cara nge-grab duitnya tersebut. Yang kedua itu pispot. Pispot itu plesetan dari pivot. Itu yang bikin saya. Saya kan senengnya nyeleneh tuh. Istilah yang aku bisa menarik ini. Pivot, pispot. Pispot itu kalau kita googling itu tempat pipis, tau nggak? Kalau di rumah sakit ada orang udah terkapar itu, pispot itu buat ember kecil, buat nampung cairan kencing itu, buang air kecil.
Nah, P-spot itu fungsinya adalah di rumah sakit seperti itu. Tapi dalam kondisi kepepet seperti ini, P-spot itu bisa buat ngambil air, bisa buat ngambil tanah, buat nyerok pasir, buat nguncali apa tikus juga bisa ya, atau anjing galak itu lempar aja pakai P-spot itu bisa. Artinya apa? Orang kepepet tuh energinya dahsyat. Dan kamu nggak punya bisnis, mungkin kamu dulu pegawai di perusahaan manapun, kamu kena pecat manapun, ini saatnya melakukan P-spot. Apapun yang halal, sikat. Apapun yang bisa dilakukan, hajar pokoknya. Yang penting tidak zolim kepada orang lain. Kemarin yang saya posting, P-spot yang keren, bukan keren ya, maksudnya ini terjunnya jauh banget, adalah seorang pilot di Thailand, pilot pesawat komersil, artinya dia yang nyopiri Boeing atau Airbus, kalau kita naik Citylink atau Garuda gitu, itu dia di grounded pesawatnya. Bahkan kalau kita baca email dari AirAsia ini kan 95% pesawatnya tidak terbang. Gaji pilot seluruh star mereka itu dipotong 15-75%. Dan si pilot ini laku melakukan P-spot menjadi driver ojek online untuk pengantar makanan. Ada fotonya saya di postingan saya di Instagram beberapa hari lalu saya munculkan. Ini loh P-spot, walaupun gaji pilot puluhan juta gitu. Sekarang nggak usah malu-malu. Dalam kondisi kayak gini yang penting dapat duit, dia menjadi driver ojek pengantar makanan. Toh juga pakai masker, nggak kelihatan wajahnya, toh santai wae, nggak masalah. Itu P-spot yang tahu. Sementara kalau di Jogja, saya ketemu teman-teman yang sama saja, yang bisnisnya selama ini umroh, fotonya biasanya selama ini belakangnya Ka'bah di Madinah kayak gitu. Sekarang dia cuma pakai celana pendek, lagi masak ayam gitu untuk dijual. Itu P-spot berikutnya. Yang punya bis pariwisatanya juga nggak bergerak sama sekali, dia juga jualan makanan frozen. Ada yang kemarin saya munculkan di Instagram saya, fotografer, mantan kru saya, Arfi itu, kalau foto biasanya sampai ke Jepang, sampai ke Korea, sampai ke Singapura, dibayar untuk foto manten, pre-wedding. Nggak ada job sama sekali, dia melakukan P-spot. Apa itu? Jualan donat. Bikin donat di rumah, jualan donat. Terus apa lagi? Wake, saya ketemu anak-anak kayak gini, luar biasa. Dalam kondisi kayak gini nggak ada rasa malu, nggak usah lagi merasa harga diri, makan itu harga diri, lah bakal urip gue ini makan harga diri ya. Sekarang saatnya kita bergerak, apapun yang halal sikat, apapun yang bisa dikerjakan. Karena emang kondisi sudah sangat, ini baru 2 bulan loh Mas. Ada beberapa, kalau baca beberapa postingan itu ada yang mengingatkan mungkin 2 tahun nggak selesai. Untuk bisa normal lagi butuh waktu yang lama. Bahkan yang paling ekstrim, corona itu selamanya ada. Seperti akhirnya menjadi virus seperti flu gitu loh. Meme-nya sih suatu saat orang nanti lagi pilek langsung, wah corona, dikeroi wae katanya. Coronanya dikeroi nanti. Tapi momen menuju ke sananya kan kita nggak tahu. Kita harus melakukan sesuatu yang tetap bergerak gitu loh. Nggak bisa berharap pada pemerintah. Kita malah bingung. Kalau mau memaki pemerintah nggak ada gunanya. Karena emang kondisi kayak gini tuh. Semua orang bingung, semua orang kalut, peraturan tumpang tindih, menterinya bikin pernyataan membingungkan, sampai aku tuh muales buka berita. Wes lah, isinya dodolan wae, dodolan, nulis inspirasi, saking malesnya buka berita. Nah, kalau lihat berita nanti yang kena corona piro, wes ora urusan. Tetap waspada, pakai masker di mana-mana. Tapi kalau kita terpacu nyampe, wah 17.000, seolah-olah diri kita tuh nunggu lagi loh Mas, wah besok 18.000, 20.000, sampai berapa gitu loh. Mau seperti Amerika sampai 1 juta orang kena, itu kan energi kita akan habis. Jadi selama ini saya sebulan ini full jualan apapun, nulis apapun, provokasi siapapun yang mau bisnis, ayo. Ada teman punya bisnis, saya tuh join, padahal selama ini saya fokus ke bisnis saya pribadi. Ini saya jadi stokis sama distributor 2 produk teman saya. Satu yang bumbu Yusan, punya Mas Wawan Sambelaya, satu lagi punya Mas Awan Gunawan, Lemon Piu. Sekali kirim juga, kita jualan. Aku sampai kayak gitu. Artinya apa? Ya ben semua lancar, semua kebagian. Kruku yang kemarin juga di bisnis kreatif, ayo melu jualan kamu. Merasa mikir muk-muk, saya uang pesan muk jarang. Wis jualan ini yang orang butuh aja. Harus melakukan pivot dan pispot ini yang penting menghasilkan. Ini yang ingin saya bagi ke teman-teman bahwa seandainya gitu loh. Kita ini bahasanya pasrah ing pandum itu ya wis lah, slow, santai, sudah punya tabungan. Pertanyaan sampai kapan tabunganmu itu bisa mencukupi kebutuhan hidupmu, ya kan?
bagi orang yang memang mungkin dia nggak punya karyawan, oke lah punya uang 200 juta, 300 juta, dia mungkin save dengan keluarganya, anaknya cuma 2, ya tahu lah cukup. Tapi bagi orang yang punya karyawan, teman-teman yang punya bisnis seperti saya, ada satu kegelisahan kalau misalnya gaji aja nggak bisa, itu pasti, aduh, ya tahu. Ada perasaan ini nanti mereka dapat duit dari mana? Oke lah, rezeki mereka pasti ada, tapi paling tidak ada berapapun harus dikeluarkan. Kalau kalian tanya, Mas Sabtu sudah tombok belum? Tombok. Bulan kemarin tuh mungkin kalau di total ya, berapa ya kemarin wakeh tinggal gaji karyawan tuh harus nomboi di salah satu bisnis saya. Ada mungkin udah hampir nilai satu motor gitu loh. Tapi ya gimana lagi? Satu hal yang membuat teruji dalam kondisi kayak gini adalah satu, testimoni puluhan yang masuk adalah bahwa teman-teman menghadapi kondisi saat ini hatinya tetap tenang ketika tidak punya utang, tidak punya cicilan. Ini udah belasan testimoni, puluhan testimoni masuk ke saya. Mas, matur suwun, terima kasih. 2015 saya memutuskan hijrah, 2017 saya baca buku Mas Sabtu Ari. Kejadian kayak gini, Mas, kami woles, kami santai suami istri. Karena apa, yo? Dapat uang sehari 50.000, kami syukuri 100.000. Karena apa? Kami nggak punya utang, Mas. Kami nggak punya utang dimanapun. Saya baru Masya Allah, bener ya. Dan itu yang kalau saya pribadi rasakan seperti itu. Nggak punya utang, nggak punya cicilan dimanapun, ternyata Masya Allah, ini kenikmatan dahsyat kalau saya. Berapa banyak orang yang sudah dipecat, yang dia sudah kehilangan pekerjaan, bisnisnya tutup, atau malah harus bangkrut, dan masih dikejar-kejar oleh pinjaman bank, rentenir, online, apapun itu, kartu kredit, itu akan double kick. Jeduk-jeduk bahasanya, kan? Buah-buah. Nyesek itu, Mas. Wes buat beli beras ndak ada, pagi-pagi debt collector teko, walaupun dapat penundaan dari pemerintah. Tapi kan kalau dibaca di Facebook, isinya ngeluh semua. Penundaan opo, tetap bayar bunga atau enggak? Bunganya tetap dibayar. Nanti setelah 6 bulan naik lagi seperti semula. Gitu loh. Itu yang saya kepada teman-teman yang sudah nggak punya utang, yang sudah nggak punya cicilan apapun, Masya Allah. Selamat ya, salam lunas pokoknya. Wah ini jalur, wah salam lunas. Melu seneng pokoknya. Kalau sudah kayak gitu jangan terlena juga. Kamu harus bantu tetangga-tetanggamu, walaupun dengan beras 5 kilo, beras 10 kilo. Beras 5 kilo itu nggak mahal, kurang lebih 55.000. Kamu ambil ke rumah duafa, kamu antar. Seperti itu dilakukan. Dapat ketemu orang di jalan, ada rezeki 20, 30, 100 ribu, kasih. Dan dirutinkan. Nanti ini menjadi obat buat kita semua. Kamu akan merasakan ketika sudah merutinkan sedekah, walaupun dengan nominal yang kecil, itu akan menjadi obat buat dirimu. Ada perasaan tenang, ya Allah, Alhamdulillah. Dan memang godaan terbesar kita saat ini adalah ketika memberi. Misalnya kamu pengen difoto, pengen diekspos, dibagi 2 pilihan. Pilihan pertama, kalau kamu sebagai komunitas penyampai sedekah, kamu menjadi gabung dengan komunitas-komunitas kebaikan, silahkan difoto. Tapi fotonya jangan foto selfie, jangan, Pak, lihat kamera ya. No. Sekarang modelnya foto dokumentasi, saling berhadapan-hadapan saja, nggak usah melihat kamera. Itu hanya membuktikan dana dari donatur disampaikan. Nah, yang kedua, kamu harus punya sedekah rahasia. Sedekah rahasia itu hanya kamu dan Allah yang tahu, plus yang dikasih. Tahan diri supaya HP-mu nggak keluar, tahan diri supaya nggak selfie, tahan diri jangan bikin status apapun. Walaupun hanya dengan 5 kg beras, datangi rumah duafa, bantu mereka, atau siapapun, kasih. Cukup sampaikan dan minta saling mendoakan. Kalau kamu buta punya hajat, minta didoakan, nggak apa-apa. Kalau kamu sudah bisa menahan diri seperti itu, tidak terlalu mengekspos kebaikanmu, ada satu momen bahkan mungkin kamu pulang itu bisa nangis sendirian. Kamu naik motor, naik mobil, tiba-tiba makcilep, kamu bisa nangis sendirian. Karena apa? Merasa ini yang sedekah nyampe itu kayak gini. Gitu. Karena apa? Pasti merasa, ya Allah, Bapak tadi sampai nangis, ya Allah. Itu momen yang dahsyat buatmu ini untuk, untuk bisa mendapatkan pahala terbaik. Kalau kita masih ada kamera, niatnya memang boleh. Al-Baqarah 274 itu kan boleh sedekah terang-terangan sama diam-diam. Tapi kalau diam-diam itu jauh lebih baik. Kita zamannya zaman fitnah, luar biasa. Zamannya luar biasa fitnah. Ada foto ngasih, walaupun bisa dijadikan contoh, tapi jangan semuanya. Kalau misalnya yang 20% adalah sedekah terang-terangan, kamu harus punya 80% yang sedekah diam-diam. Yang orang lain tidak tahu, yang tahu hanya kamu dan dirimu serta yang ngasih. Insya Allah itu akan jadi obat ketenangan hati, walaupun lagi kondisi kayak gini, ya Allah, Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang pasti menjamin rezeki buat kami semua, ya Allah.
dengan sedekah ini ya Allah hadirkan kemudahan buat kami. Insya Allah kalau model seperti ini dan sudah terbiasa, tetap optimis lah kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Begitu Mas intronya setengah jam nih saya asu ya. Siap. Saya sampai, Masya Allah, sampai apa ya? Jangan dekat-dekat kaosku gitu. Jaga jarak. Ini di mirror iso sih. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Kita 1 jam ya. Saya masih tugas lagi malam hari ini. Siap. Ini langsung tanya jawab ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung ke komentar aja. Ini tadi ada pertanyaan dari Pasuruan, Mas Sabtuari. Ya, untuk langkah pivot kan harus cepat. Terkait dengan frozen food kan ada regulasi maupun aturan. Sementara kita di satu sisi juga harus bergeraknya agak cepat gitu loh. Gimana Pak Sabtuari untuk situasi kayak gini? Kalau teman-teman untuk frozen food jangka panjang, saran saya tetap melakukan perizinan dan macam-macam. Kalau saya, Mas, hanya ngakali supaya 1-2 hari sampai. Jadi freezer di tempat saya itu nyaris nggak pernah nyimpen sampai berbulan-bulan tuh enggak. Saya hanya kalau saya ya, di bisnis saya hanya ngakali supaya ini sehari 2 kali bisa sampai ke luar kota. Kami tidak sampai menimbun sampai berapa ton, enggak ada, karena bahan baku terbatas. Saran saya kalau teman-teman pengen bermain di frozen food jangka panjang, maka memang harus diurus untuk perizinan. Kalau saya itu habis sekarang karena memang bahan baku sangat terbatas. Hari ini saya dikabari manajer saya pun di Tengkleng, wah ini bahan baku sangat sulit. Biasanya kami sampai 200 kilo sehari. Tadi cuma dapat 100-an berapa kilo, jadi udah habis. Jadi tidak sampai nimbun banyak kalau di bisnis saya. Tapi kalau teman-teman kan yang paling banyak tuh sosis biasanya ya. Sosis atau apapun yang makanan sampai berbulan-bulan, sampai harus ini. Nah itu saran saya harus tetap diurus izinnya. Tapi dalam kondisi urgent kayak gini, kalau teman-teman hanya mengakali supaya sampai dalam 2-3 hari, maka izinnya nanti saja. Yang penting kita bergerak terus untuk bisa menafkahi seluruh karyawan. Begitu, Mas? Siap. Lanjut. Lanjut ini dari akun Adivon ini, yang didahulukan mana Mas Sabtuari? Sedekah dulu apa bayar hutang dulu? Sedekah wajib dilakukan, utang juga wajib dibayarkan. Artinya ini, kamu sudah bisa memanage keuanganmu. Mas, saya punya utang harus bayar 1 juta. Tapi saya punya duit lain, di luar itu. Sedekah tetap diberikan, tapi utang tetap harus dibayarkan. Ya, jangan kamu fokus ke utang, tapi sedekah kamu nggak keluarkan, jadi medit pelit ya. Kan? Artinya kamu harus mengatur keuangan. Kalau ternyata, Mas, saya pengen sedekahnya sekarang belum bisa besar, nggak apa-apa, tapi nanti terus bertahap. Nambah. Begitu. Jadi utang tetap bayar, yang jelas. Terus yang kedua adalah harus tetap sedekah walaupun dengan sebungkus nasi seharga 10.000. Yang penting tepat sasaran, minta didoakan, itu akan luar biasa efeknya. Lanjut, monggo. Ini ada pertanyaan dari Almira Zaanafin. Bentar ya. Mas, gimana cara keluar dari zona nyaman? Dari pengen wirausaha tapi berat untuk memulai. Oh iya. Karena sudah berada di zona nyaman. Itu. Dengerin lagu 420, zona nyaman itu. Caranya begini. Kamu harus berani memulai walaupun dengan bisnis yang kecil. Ketika kamu berpikir selamanya jadi orang gajian, saya dulu malah sering hampir tiap minggu ngisi buat para pensiunan yang usianya sudah 54 tahun, 55 tahun. Ketika itu banyak yang curhat, Mas, saya tuh mau ngapain ya setelah ini? Kalau umur saya panjang, insya Allah sampai 70 tahun, berarti saya masih 15 tahun nih, gimana mau ngapain ini ya? Masa cuma di rumah baca koran, apa nggak bosen hidup saya? Ada satu calon pensiunan yang ngeluh seperti itu. Tapi saya salut kepada mereka yang ternyata sudah merencanakan hidupnya jauh-jauh. Saya tanya kepada salah satu peserta waktu itu, Bapak setelah pensiun mau kemana? Mas, saya pengen buka bisnis dengan istri. Kebetulan kami sudah menyewa ruko di depan komplek perumahan kami mau jualan bakery. Istri saya bisa bikin roti, saya yang bagian pemasaran. Wah, luar biasa. Suami istri langsung bergerak. Ada yang milih, Mas, saya pulang kampung
Di rumah kampung kami punya tanah yang sudah kami beli lama, sudah jadi kolam, kami akan bikin saung-saung di sana dan kami akan menjadikan pusat pemancingan sekaligus buat pusat kuliner. Oke Pak, good. Walaupun yang post power syndrome juga ada. Bapak mau ngapain? Terus nunggu mati, Mas, nunggu mati katanya. Itu ada juga. Pasrah dia berarti. Mulailah dari usaha yang kecil yang kira-kira bisa kamu lakukan di sela-sela kerja. Jualan online sudah banyak pelakunya, tapi insya Allah kesempatan itu selalu ada. Lakukan walaupun dengan bisnis yang kira-kira apa yang dibutuhkan orang saat ini. Dalam kondisi kayak gini, apa yang orang bisa butuhkan? Tiba-tiba kamu punya grup satu komplek perumahan, kamu upload, ibu-ibu, saya punya stok buah segar ya, kamu sudah ketemu sama penjual buah, kamu foto-foto, bilang, kalau mau pesen nanti saya akan kirim, ini harganya sekian-sekian, kamu sudah dapat keuntungan 10%. Dan ada yang melakukan itu bisa. Ibu-ibu di komplek perumahan saya lihat di HP istri saya malah jadi pengepul ikan. Dia beli freezer, habis itu dia datangi beberapa petani ikan di Jogja, difotoin itu, yang udang, yang macem-macem, habis itu dia yang kuar-kuar. Yang mau ikan ibu siap diantar, ini datang ikan ke rumahnya. Luar biasa ini. Jadi benar-benar pispotnya itu caranya untuk duit, ya. Itu keren. Ya. Ada juga yang berpikir, Mas, bisnis itu apakah saya harus memproduksi atau menjadi jual? Ada dua pilihan kan. Satu produsen, satu penjual. Kamu mau yang pilih mana? Dan tipe orang ini karakternya beda. Kalau kamu bisa melakukan dua-duanya, jos. Tapi mungkin nggak maksimal. Ada orang yang bisa melakukan. Tapi kalau memang nggak bisa menguasai, maka pilih salah satu. Produsen, saya pengen memproduksi sendiri. Jualan, masak berarti apa? Walaupun kamu di depan rumah, masang meja, kasih tulisan, jualan nasi uduk, jualan nasi kuning, dikasih cumi, dikasih mendoan, dikasih teri. Wah, itu kalau pagi jualan, besok habis lebaran pasti payu, percaya. Orang pagi hari butuh untuk sarapan. Jangan kaget, di Jogja saya ketemu warung nasi kuning kalau pagi rame minta ampun. Penjual bubur ayam pagi sampai dikeroyok orang. Omsetnya sehari bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta loh. Satu hanya jualan berapa jam, sampai menjelang siang. Dia sebagai produsen rela bangun pagi, masak semuanya, dan dia jam 6 pagi sudah siap jualan. Ada orang yang nggak mau ribet, Mas, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa macam-macam, caranya apa? Kamu bisa menjualkan produk orang lain, menjadi reseller bisa. Dropshipper boleh, dengan tanda kutip, ada dropshipper yang tidak diperbolehkan dalam Islam, nanti kita bahas. Artinya apa? Wes iso bikin nggak bisa masak, nggak bisa ini. Kamu misalnya jadi produsen reseller jamur lunas punya saya. Ini jamur yang belakangnya tips lunas utang. Modal 1 juta, kamu nanti sudah bisa jualan ini di komplek perumahan, di online, di statusmu, kamu jual di marketplace manapun, monggo. Silahkan. Nggak usah mikir produksi, fokusmu adalah jual. Bukan hanya produk saya, apapun. Yang lagi ngehit sekarang apa? Lemon, jualan lemon. Ini lemon luar biasa, lagi panen dahsyat ini. Karena seorang kawan saya yang dia punya teman kerja di farmasi, itu cerita produksi vitamin C itu di Indonesia sampai naik 300%. Sampai mesinnya tuh ampun yung, jangan dipaksa, mesinnya tuh 24 jam muter produksi vitamin C. Dan kita pun beli, bikin sakit hati. Aku datang ke minimarket itu loh, beli vitamin C. Mas, hanya 1. Beli 2 tuh nggak boleh. Udah tak ambil loh. Koyo barang ngopo, wae nggak boleh. Hanya 1 orang 1 strip. Walah yung. Gitu. Akhirnya kebutuhan vitamin C tinggi, kapsulnya itu jarang, gitu. Masuk lemon. Jebret, lemonnya langsung melejit. Penjualnya banyak dengan berbagai macam merek. Walaupun banyak yang white label, artinya yang pabriknya sama. Tapi dikasih label sendiri-sendiri gitu loh. Kawan saya Awan Gunawan yang di Brad Pitt itu yang di Karawang kan cerita, saya 2 bulan jualan lemon, beli mobil cash. Ada orang-orang yang memang panen di masa seperti ini. Artinya memang rezekinya ada, cara nge-grab duitnya ada, kebutuhannya ada. Tinggal gimana kamu ngambil produk yang kira-kira benar-benar dibutuhkan. Sekarang hand sanitizer udah turun, penjual udah banyak ya toh. Tapi orang yang banyak duit gara-gara kemarin ada, walaupun ada juga yang ngemplang harganya, yang nggak berkah tenan itu. Yang dia main sikat jadi penimbun nggak karu-karuan. Masker kemarin yang dibully di Facebook itu, dia dulu jualan masker berapa? 200.000. Setelah sekarang masker banyak di mana-mana, dia banting harga. Saya jual rugi. Wah, orang malah rasa no, modaron gitu. Karena dia penimbun ketahuan.
Nggak karu-karuan itu emang. Ya, siap. Jadi Mbak, kamu mau nyoba bisnis keluar dari zona nyaman, itu hanya bisa hilang ketakutanmu ketika kamu praktek langsung. Selama kamu hanya ikut seminar entrepreneur 10 kali, walaupun membicarain saya atau siapapun lah, tapi kamu nggak pernah praktek, maka akan belgedes, bullshit, telek kebo, tahu ya? Bullshit kan telek kebo, bull itu kebo, shit itu telek. Ya. Jadi caranya adalah dirimu harus praktek langsung, walaupun bisnis kecil, walaupun hanya di komplek perumahan, walaupun hanya di teman kantor. Nanti maka insya Allah kamu akan lama-lama akan hilang ketakutan itu. Terus kumpulnya juga dengan teman-teman yang satu visi, artinya teman-teman yang memang punya visi wirausaha. Gabung di grup TDA, tangan di atas. Mau TDA kuliner, TDA apapun, join di sana. Dan sering-sering ketemu, baik di Zoom, atau kalau nanti bisa ketemu sambil jaga jarak, diskusi. Bikin grup mastermind, isinya 6 orang, 7 orang, ketemu sebulan sekali, ngobrol. 2 jam, 3 jam, isinya ngobrol, sharing. Bukan arisan, oke? Jangan arisan. Mastermind itu kumpul, diskusi, sharing, bagi ilmu, cari peluang. Bukan arisan. Dilarang arisan, oke? Kalau mama 7 orang, ibu-ibu, alah, wis, itu arisan penyebab. Paham deh? Gabung di komunitas wirausaha yang benar-benar niatnya adalah wirausaha. Tapi kalau kamu gabungnya dengan, mohon maaf teman-teman yang tidak punya visi wirausaha, ketemu isinya adalah cicilan mobil berapa yang murah ya, kayak gitu. Motor apa yang bisa dicicil lagi, kayak gitu. Kartu kredit yang geseknya bunga paling rendah mana, ngono, pikirannya ngutang. Jadi bertobatlah kalian yang masih suka ngutang. Saiki rasa nyesek. Ya. Itu Mas, lanjut pertanyaan berikutnya. Ayo, masih Oke, siap. 20 Tadi menit, 20 menit. ada kegundahan ini tadi tertuliskan Mas Sabtuari dari teman-teman ini kayak gini loh. Dia bisnis kuliner. Saat ini banyak yang jualan gitu loh Mas Sabtuari. Jadi banyak persaingan. Monggo tanggapannya Mas Sabtuari. Ya memang di mana-mana bisnis ada persaingan, Mas. Tapi kalau kamu pengen mencuri konsumen, maka harus ada sesuatu yang kamu unggulkan di kulinermu gitu loh. Saya alhamdulillah nemu Tengkleng Hoa ini setelah gagal dulu di siomay, gagal dulu di ayam penyet Mas King Kong, di soto sedep ini kan bangkrut semua saya. Saya juga pernah di ayam crispy juga bangkrut semua. Dan bangkrutnya nyesek karena sampai nilai yang senilai mobil juga. Nah, Tengkleng Hoa ini saya bikin adalah, misalnya kalau kamu buka IG Tengkleng Hoa itu kan, gimana caranya orang datang ke situ bisa menikmati kuliner Jogja, mendapatkan inspirasi, karena kalau kamu datang ke Tengkleng Hoa itu pinggirnya Tengkleng Hoa, tak isi tulisan-tulisan, buat apa kaya kalau utangan semua, itu orang lagi makan tengkleng, nah itu langsung kesedot itu tulangnya, karena dia banyak utang misalnya. Itu salah satu contohnya. Tapi yang jelas, kalau kuliner, kamu harus jual rasa. Kalau rasanya enak, walaupun hargamu lebih tinggi dari yang lain, biasanya orang akan mengejar warungmu. Tetap. Kalau saya di Jogja pengalaman ada beberapa rumah makan yang masuk ke dalam, rumah makan yang dia tidak di pinggir jalan, tapi kok malah laris. Sementara pinggir jalan yang di AC, yang penuh kaca, malah sepi, akhirnya tutup. Untuk kuliner ini unik. Nge-grab pasarnya harus memang benar experience. Ketika kamu ketemu konsumenmu 100 orang ini bilang enak, dan mereka akan bercerita di Instagram, maka wis rasa diomongkan. Itu akan viral dengan sendirinya. Saya kalau di Jogja lihat beberapa rumah makan mungkin nggak terlalu bersih, tempatnya nyempil, pelayanan juga biasa aja, tapi viral, orang datang untuk rebutan makan di sana. Artinya apa? Ada sesuatu yang bisa kamu berikan ke mereka, dan itu memberikan nilai lebih, dan itu menjadi sebuah pengingat buat mereka datang lagi, dikangeni. Ya, ciri khas kuliner seperti itu. Kecuali kamu mau pengen ngambil segmen menengah atas, jualan di mall, tempatnya bersih segala macam, tapi kondisi kayak gini kayaknya yang di mall pun memilih mundur satu persatu. Sewanya terlalu mahal, ya pengunjung mall tidak ada. Mending kalau memang harus jualan di rumah, kerjasama dengan Gojek, GoFood atau manapun, monggo bikin tawaran untuk diantar gratis dengan jarak sekian meter, ada kilometer, monggo, dengan menu yang enak. Kalau mau main ke frozen, maka harus misalnya untuk jangka panjang berarti harus kamu urus izinnya dan segala macam, harus dilakukan. Saran saya sih, ini proses ketika mencari, jangan merasa bahwa kita paling jago. Ya, bukan kita merasa paling tahu. Sebagai hamba Allah,
Tugas kita ikhtiar dan tawakal. Nah, pada saat proses tawakal itu, saatnya adalah kita untuk minta sama Allah dibimbing langsung. Ya Allah, gimana supaya saya ketemu dengan bisnis yang tepat. Kasih saya jalan ya Allah, kasih petunjuk ya Allah, sampai saya menemukannya. Dan itu dibuka dengan pintu sedekah. Saya ono pertanyaan nih, Mas, carane kurus sopo? Wah, sopo nggih Mas Rosihan nih ya. Ketua TDA dulu, Presiden TDA dulu. Wah, kocokku di weekendi dulu. Monggo kalau mau dijawab. Ini awakku cek lemu ngene, aku yo empuh carane kurus. Zaidul juga datang ke tempatku, dokter Zaidul ya, atau resepnya tak praktekkan 10 hari, baru gue balik meneh. Sampai dokter Zaidul ngomong, yang penting happy, oke, yang penting happy. Kacau gitu. Monggo, silakan lanjut lagi. Ada ini Mas, dari Mas Priambodo. Mas Sabtuari, gimana bangun distribusi yang kuat? Distribusi yang kuat? Ya. Contoh nih. Saya belajar dari ini aja ya. Kalau untuk saya di Jalu, saya kerjasama dengan Mas Bagas. Dia tinggal di Kediri. Kebetulan idenya saya ketemu dengan dia tuh nggak sengaja di bandara 2 tahun lalu. Gas, ayo kita bikin sesuatu yuk. Snack yang unik. Saya punya brand lunas utang, brand jauhi riba. Kita kemas itu dalam bentuk Jalu, jamur lunas sama sugih usus nagih yang saya kasih contoh ini ya. Ini agak mirror fotonya ya. Jadi ini kan konsepnya karena memang ada tips lunas utang di belakang. Dan saya belajar sama Mas Bagas malah bagus. Bagas itu dia mengatur distribusinya dengan cara stok yang banyak. Jadi dia punya tim yang khusus ngurusi Jalu sama Sugi khusus nagih itu, terus dibikin sistem untuk bisa reselleran, dikasih bimbingan dan lain sebagainya. Itu saya malah dia lebih jago dari saya. Kalau saya kan provokator gambleh terus. Untuk teknis kita kerja sama orang memang lebih enak untuk bisa berbagi peran. Saya bagian ngeledakin petasan, dia yang bagian merapikan petasan itu. Jadi kalau belajar distribusi, Mas, misalnya kamu belajar distribusi, harus diperkuat adalah stoknya. Kalau sudah, jangan kerja sendirian, rezeki harus dibagi, bikin sistem reseller, bikin sistem agen, apapun monggo. Mungkin keuntunganmu 1 biji itu bisa 10.000. Tapi ketika kamu punya reseller, mungkin untungmu 3.000. Tapi kamu punya 1.000 orang yang bantu kamu jualan. Itu akan lebih efektif. Dan ada beberapa buku yang mengajarkan tentang sistem reseller, saatnya kamu belajar terus, baca tentang bagaimana kita membangun sistem reseller. Ada ahlinya sendiri, bukan saya malah ngikuti aja. Baru gabung sama stokis Yusan, saya lihat juga Mas Wawan bagus ini. Walaupun kemarin sempat ada beberapa, ini kok barang belum dikirim, itu wajar nih. Tapi ternyata linknya itu harus banyak. Dan punya tim yang menghandle. Kalau semua kamu handle sendiri, mumet. Jadi harus benar-benar berbagi peran dengan yang lain. Monggo, lanjut. Oke, siap. Ini dari Bakso Granat ada. Mas Sabtuari, gimana memanage karyawan saat COVID-19 saat ini? Kalau saya ini ada beberapa bisnis saya yang kuliner sama non-kuliner. Kalau yang kuliner, saya memang terpaksa membuat 2 shift. Terutama Ramadan ini ya, sehari masuk, sehari enggak. Karyawan saya itu ada 17 kalau di Tenglengoah. Biasanya hari biasa masuk semua. Bahkan di akhir pekan itu lembur. Berangkat pagi sampai malam mereka di Tenglengoah melayani semua. Karena kalau pas lagi peak season kita bisa sampai sehari 300 kilo pun habis itu balungan kambing itu. Nah, kalau kondisi kayak gini kita bagi menjadi selang-seling. Yang Senin masuk, yang Selasa dia libur, dia Rabu masuk lagi, Kamisnya dia libur. Seperti itu. Memang efeknya adalah gajinya tinggal setengah. Tapi itu jauh lebih baik dibanding tutup total. Baru kemarin saya live dengan Pak Hasnul Suhaimi, mantan Direktur Excel. Ya. Pak Hasnul Suhaimi pun bercerita, dia punya teman pemilik hotel terkenal, yang dia okupansinya itu dari 95% menjadi 5%. Bayangkan. 90% pengunjung hotel itu hilang. Nggak ada. Dia akhirnya bilang sama karyawan, ini kayak gini saya tutup. Karyawan minta, Pak, jangan Pak, kami dapat uang dari mana, nggak bisa. Dihitunglah beban, akhirnya ketemu. Sistemnya adalah karyawan tetap masuk, digilir, tapi gajinya hanya bisa diberikan setengah. Artinya apa? Kita bisa negosiasi sama karyawan kita. Ki piye cah? Kalau saya di Jogja kan gajinya kayak gitu. Piye penake? Atau bahkan beberapa kru saya bilang, wes lah, kamu tetap masuk, jatah kerjamu hanya 3 hari 1 minggu. Saya bilang kayak gitu. Di Jogis kayak gini juga biasanya full tim. Kru utama 3, kru FU ada 6, total 9 orang. Wes saya gitu dibagi. Kowe masuk 2 hari, kamu sehari libur. Kayak gitu semuanya. Tapi dari sinilah kita berharap semoga semua tetap berjalan walaupun merangkak, walaupun berangkang, yang penting kita jangan sampai jadi peminta-minta.
Jangan sampai kita pasrah tok gitu. Karena hidup kita tidak dijamin pemerintah begitu. Siap, siap. Mas Sabto. Lanjut ini dari Mas Wahyu. Mas, apa yang harus dilakukan ketika baru mulai usaha? Baru mulai usaha, Iya, jangan baru lah, mulai masuk kamu usaha. udah rebahan. Baru mulai usaha ya kamu harus rajin jualan, masuk rajin rebahan. Santai lah, tawakal sama Allah. Ora iso. Kalau jualan ya kamu harus berdarah-darah, harus menebar jaring sebanyak-banyaknya. Ini banyak orang mindsetnya baru awal jualan, wes untung sedikit, wah wes lah santai, dinikmati, tidak bisa. Satu, kamu ketika berjualan itu harus membuat sistem. Ya, tidak selamanya kamu akan di situ. Kalau kamu berpikir bisnismu jangka panjang, harus ada orang-orang yang akan kamu tunjuk. Siapapun itu, saya di tengah misalnya saya nunjuk satu manajer supaya dia semangat, tak kasih 1% omset. 1% omset gue kue di luar gaji pokok. Semangat. Artinya apa? Dia benar-benar mencurahkan perhatian. Karena akan mendapatkan hasil besar dari bisnis ini. Dan itu benar, gaji dia bisa 3 kali, 4 kali lipat dari UMR Jogja gitu loh. Karena apa? Mendapatkan hasil yang besar dari ketika dia menjadi seorang manajer penanggung jawab. Terus yang kedua adalah sistem itu sudah kamu bagi alurnya, supplier siapa, ini siapa, pembayaran gimana. Di awal-awal ribet, percayalah. Bisnismu sendiri kamu harus terjun, bukan hanya 100%, 230% kamu harus di sana. Saya dulu di kedai digital tuh sampai berhari-hari tidur di kedai juga sambil nunggu muk dipanasi. Saya ini Mas, 3 hari nggak pulang. Iya, 2005 dulu. Awal-awal yang di bekas kandang becak yang sering tak ceritakan itu tidur di sana. Nggak pulang, mandi ya di sana bicara nih. Mana WC-nya mampet lagi, wah ampun nggak karu-karuan. Harus dilewati masa-masa seperti itu. Tapi kalau nanti sistemnya sudah jalan, kamu sudah bisa ngatur, oh iya seperti ini, seperti ini. Saya untuk sistem Frozen ini menemukan caranya kurang lebih 3 minggu persiapan, 3 hari saya bikin sistemnya. Sekarang saya udah tinggal, wis anak-anak udah melaku, paling saya posting. Jadi dari mulai pemesanan, landing page, masuk ke email, siapa yang akan ngecek mutasi, siapa yang akan melakukan konfirmasi, siapa yang akan membuat data berapa box untuk kambing sapi, siapa yang bagian labeling, siapa yang bagian vakum, siapa yang bagian kulaan box, siapa yang bagian motong, semua sudah ada orangnya masing-masing. Jadi saya kurang lebih seminggu pertama itu saya bikin sistemnya, tak perkuat, baru tak lepas. Ini saya udah 3 hari nggak ke warung pun, wes dia penjualan masuk, omset sudah 80% lagi. Memang harus seperti itu. Kalau kamu one woman show, apa-apa kok tandangi sendiri, capek. Kamu harus ngurusi kencing anakmu, pemean belum jemuran belum kering, nggak bisa. Ketika kamu punya bisnis, kamu harus berpikir siapa orang yang akan dikerjakan di sana, mendapatkan porsi seperti apa. Biar kamu bisa slow ngurusin lain. Makanya orang nanya, Mas Sabtu masih sempat nulis buku, ya memang saya mulai mempercarakan itu ke orang-orang tertentu. Satu bisnis, satu manajer, satu bisnis, satu rekening, satu tim sendiri, dan di sela itu saya bisa nulis buku untuk saya terbitkan. Kalau kamu one man show, apa-apa tandangi sendiri, capek, luar biasa. Harus mulai di-manage waktumu, mana yang porsimu, mana yang ketika sudah kamu lepas, kasihkan ke orang. Di awal-awal tuh mungkin akan capek, karena kamu akan mencontohkan. Bilang sama karyawan, weh, tak kasih contoh ya, seperti ini. Biar mereka melihat dirimu. Ketika nanti sudah, mereka yang ngerjain, kamu yang mantau. Wah, wes, lancar, sudah lancar. Level ketiga yang tertinggi adalah mereka ngerjain, kamu udah nggak mantau lagi. Artinya apa? Nggak harus dicongkrongin tiap hari, kan? Tiap lihat omset, online, ya wes sudah. Artinya bisa untuk memikirkan bisnis yang lain. Begitu, Mas Bro. Oke, siap, lanjut. Mas. Lanjut ini dari Mas Randy. Mas Sab, kasih tips memilih supplier yang baik, misal buat tengkleng ogah. Jadi yang kasih tips? Yang positif ya, garis 2 berarti. Supplier yang baik, satu, omongannya orang mencela-mencela. Ketika dia bilang, saya kirim bahan baku hari ini, dia akan ngirim hari ini. Ya, kompensasi kita kepada dia, kita harus bayar tepat waktu. Ya, saya punya 2 sistem, satu bayar cash, satu mundur. Mundurnya nggak jauh, hanya 1 hari. Jadi bisnis saya secara pribadi, alhamdulillah nggak punya utang. Saya nggak punya utang di bank manapun, saya tidak punya cicilan apapun. Di bisnis saya pun, saya tidak punya utang apapun. Piutang apapun kami nggak punya. Gitu. Jadi kalau kamu tanya, Mas Sabtu hari ini ada utang, no. Kamu lihat bisnismu tidak ada yang punya utang. Terakhir saya tahun lalu melunasi utang salah satu usaha saya yang harus ditutup, itu sekian puluh juta ya saya bayar, habis itu nggak punya utang lagi. Utang dagang loh ya, bukan utang konsumtif dan lain sebagainya.
Nah, Tengleng Hoa ini saya bikin pergerakan modalnya sangat cepat. Hari ini datang 150 kilo, 200 kilo, besok pagi atau nanti malam atau besok pagi sudah terbayar semua. Jadi supplier itu seneng kalau tempat saya karena apa? Duitnya tepat waktu. Karena mereka curhat nyuplai, mohon maaf gak usah nyebut merek, dia nyuplai beberapa kuliner kambing di Jogja itu sampai punya 7 juta, 9 juta tuh ngendon, nggak cair. Tapi masih terus mereka suplai karena modalnya dicicil. Aku nyicil sekian dulu, nggak bisa kalau saya. Kalau saya bilang sama manajer, hari ini datang 150 kilo, 200 kilo, malam bayar, besok hari berikutnya pun harus dilunasi. Boleh tanya ke supplier saya pasti, dan saya kalau ngirim kan kadang saya masih nge-capture sendiri, kayak transfer gitu. Saya godain, tak kasih gambar King Kong, tak kasih gitu, bayaran. Supplier dong ngakak-ngakak, wae. Tak kasih gambar si sopo cah lemu Cina kuwi lho, yang sopo lemu itu sepupuh atau siapa sih ngono ki lah. Dadi lucu-lucuan, woi bayaran. Gitu Mas, membuat enjoy di bisnis walaupun kadang-kadang nyesek dinikmati. Siap. Mas Sabto. Lanjut ini Mas Sabto. Dari Jambi ini, Mas Sabto, selain Tengkleng Hoa sukses pivot ke frozen food, apa dengan ambil stokis sambal layah? Apa karena Mas Sabto sudah punya kekuatan di jejaring sistem reseller yang sudah terbangun? Saya malah resellernya malah belum punya untuk yang sambal bumbu yusan itu. Ya. Karena Mas Wawan kan teman saya, dia anak Purwokerto punya sambal layah, kami pernah satu panggung, ngobrol WA aja, Mas produkmu apa? Iki apa ya? Kene aku ada ruangan kosong di samping Jogis ini. Lah kebetulan Mas, aku tuh rencana buka stokis di Jogja, di rumahku yang di Balehinggil. Wes lah Mas Sabtu pegang, ya wes dari deal-dealan dalam hitungan menit. Wes kirim Jogja lah, nanti kita umumkan tak bantu koar-koar. Karena Mas Wawan juga bebannya berat, dia harus menanggung karyawan ribuan toh, dan harus menutup banyak sambal layahnya itu. Tapi dengan adanya bumbu yusan ini, Masya Allah beliau terselamatkan luar biasa. Karena bulan lalu kan infonya 100.000 kemasan terjual, 100.000 botol terjual. Ini dahsyat menurut saya. Karena orang kalau sambal mungkin udah biasa, ini bumbu, orang nyebutnya kan bumbu ireng ya, menarik lah. Kalau buat saya itu bagian dari peace spot aja. Saya punya ruangan kosong, daripada cuma buat tempat demit, buat tempat kuntilanak, buat tempat genderuwo, terus lah diisi dos-dos, isi stok aja, habis ngono wae. Baru datang tadi, alhamdulillah udah habis berapa tadi? Udah 1000 botol tadi udah keluar, alhamdulillah. Bagi yang mau, monggo silakan join untuk Yusan Jogja dan sekitarnya. Malah dodolan. Langsung DM ke Mas Sabtuari ya nanti. Ayo, ya, boleh. Nanti kamu jadi distributor di sekitaran Jogja Selatan, Jogja Utara, dan lain sebagainya. Bisa kita main. Oke. Ya. Oke. Siap. Langsung ini, lanjut. Dari Mas Arga Mahendra. Wah, ini pertanyaannya agak menyentuh hati. Mas Sabtuari, tolong ojo nangis ya, tak takut iki ya. Udah berapa kali bangkrut, Mas? Wes ranangin. Udah berapa kali bangkrut, Mas? Usaha keberapa baru sukses, baru semua orang punya hasil. Jatah gagal, bahkan dirimu pun punya jatah gagal. Tapi saya punya prinsip, habiskan jatah gagalmu. Saya pernah gagal jualan ayam kampung, itu ambruk dulu waktu masih kuliah. Jualan celana gunung, nggak balik modal, temanku ada yang utang nggak bayar-bayar. Jualan kaos, jualan batik. Jadi profesiku kalau kamu baca sejarah hidupku di buku Jejak Langkah Tak Terhenti itu wakeh. Profesiku sebagai mahasiswa UGM, ya ini sebagai bakul yang nyambi jadi mahasiswa di UGM. Jadi kuliahnya tuh nyambi sebenarnya. Pekerjaan utama bakul apapun yang penting halal. Tapi dari sana baru kerasa efeknya ke sekarang. Karena kalau kita biasa bergerak jadi entrepreneur, maka setiap ada tantangan tuh sikat itu cepat bergerak. Seperti tadi saya memutuskan jadi stokis Yusan itu dalam hitungan menit tok. Kirim kayak gitu. Tapi bagi orang yang mungkin harus berpikir, waduh nanti jualannya gimana, maka harus butuh jam terbang. Makanya pilot yang ahli itu juga harus punya jam terbang tinggi, karena apa? Dia harus melatih terus. Kamu kalau pengen seperti teman-teman yang usahanya kok dia bisa mahir ya, dia bisa jalan cepat segala macam, maka memang harus jam terbang. Jangan takut gagal. Setiap gagal bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah jatah gagalku berkurang 1. Gagal lagi, alhamdulillah ya Allah, kurang 1 lagi ya Allah. Gagal lagi, ya Allah cukup 3 ya Allah, masuk bangkrut pula balik gitu. Masuk bangkrut peng 4, peng 5 ya Allah, kapan sugie gitu. Jadi ketika sudah mentok minta sama Allah, ya Allah ini sudah terakhir, besok jatah sukses ya Allah.
biar saya bisa menafkahi anak yatim, saya bisa bikin masjid, saya bisa menyantuni duafa-duafa. Lah, niatnya diluaskan. Kalau kamu jadi seorang pengusaha, doamu cuman ya Allah bisa mau punya mobil baru ya Allah, biar kalau berangkat bisa tintin sama tetangga ya Allah, supaya bisa pamer liburan ke luar negeri, ya itu belgede semua. Tapi kalau kamu menguatkan, meluaskan niatmu, levelnya level langit, insya Allah Allah bakal, wah ini bocah niatnya apa? Ya Allah, saya tiap bulan pengen ngasih masjid satu karpet ya Allah. Ya Allah, saya pengen bisa membawa umroh keluarga saya semua ya Allah. Ya Allah, saya pengen tiap bulan 100 anak yatim bisa saya kasih makan ya Allah. Oh, itu baru jempol, jos gandos. Paham deh? Jadi memang levelnya harus kamu naikkan. Kalau kamu ingin menjadi pengusaha yang insya Allah levelnya langit, maka sudah orientasinya langit. Kalau soal mobil, percayalah, wis itu bonus, wis. Saya dulu kemana-mana naik motor butut, rumahku dulu lantai tanah, dindingnya itu nggak dilepo. Masih gitu, belakangnya itu kami kamar mandi cuma pakai seng. Itu tahun 2000 sampai 2008 masih seperti 2000, kok 2000 tahun di bawah tahun 2004 itu masih seperti itu. Sekarang alhamdulillah saya punya lah, tercukupi semuanya, alhamdulillah. Mobil ya ono, rumah ya ada semua. Saya merasa ya memang kalau kita mau ikhtiar dan niatnya lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan banyak kemudahan-kemudahan buat kita. Begitu Mas Bro. Siap. Tinggal berapa ini waktunya Mas Sabtuari? Ya, 5 menit banyak lagi. Pertanyaan nih. Nggak ditambah tak? Besok meneh ya. Oh, lagi siap. Ini pertanyaan terakhir ya ini ya. Mas, gimana caranya dari chef untuk usaha, nyari chef untuk usaha kuliner? Apa memang kita harus bagi ilmu masakannya atau gimana, Mas? Nyari chefnya. Ya, salah satu etika kalau kamu melihat temenmu sukses bisnis kuliner, jangan ngelunjak. Resepnya apa sih? Kurang ajar jenenge gitu. Dia nyari resep juga susah. Walaupun ada orang yang levelnya wis wong edan tenan kayak Mas Yoyo itu kan dia jualan sambel ya, warung SS. Dia itu malah yang pengen tahu resep, sini saya ajarin apa kayak gitu. Tapi kamu belum tentu bisa seperti saya ya ono, karena memang sambel itu kan mungkin umum lah ya bumbunya kuwi, tapi Mas Yoyo terbuka. Tapi ada beberapa bisnis yang memang harus mencari cara supaya ini punya keunikan. Yo, kamu harus jaga privasi dia, jangan malah apa tuh kita kan temen, resepnya apa ya gitu loh. Ojo lah ya, cari sendiri, kamu harus kreatif dan punya ciri khas sendiri. Kalau nyari chef misalnya, saya kebetulan chefnya bukan chef bersertifikat, kebetulan saya di Tengah tuh ada 3 orang yang iso masak kambing dan saling belajar. Mereka cah deso, tapi saya tanya ini bumbunya apa, saya catat semua. Terus 3 orang yang bisa masak itu semua tak suruh ngecek, bener apa yang ini, bener, oh iya mas bener, tambah iki, kurang ini, semua saya bukukan, dan itu saya jadikan SOP standar masak. Bahkan beberapa bumbu tak tempel di dapur, jangan sampai 3 koki ini beda. Karena saya sempat 2 bulan lalu juga masih, 2 bulan lalu saya masih dikomplain, ada salah satu koki yang kurang menambah bumbu tertentu di salah satu menu. Dan konsumen pelanggan setia itu ngamuk, Mas Sabtu bagus bangun brand Tengkleng Hoa, tapi hari ini saya kecewa. Ini apa namanya, dia nyebut salah satu menu itu rasanya ora enak, rano-rano kayak gitu, Japri itu. Untungnya Japri ya nggak terbuka ya. Berarti niatnya tulus. Kalau Japri itu niatnya tulus untuk memperbaiki. Tapi kalau dia komplainnya terbuka di sosial media, itu sebenarnya pengen gunduli gue. Pengen mempermalukan kamu. Kalau orang yang tulus niatnya benar, komplain itu Japri. Dia akan menghubungi kita, ngasih tahu, Mas, saya ketemu gini. Saya pun ngalami macam-macam selama ini. Dari yang kuahnya ada kecoa, kami pernah ngalami. 2 kali kami pernah dikomplain orang, mosok ada kecoa, dan ketika kami cek, kecoanya itu masih seger. Logikanya, wong kita daging 2 jam itu kita apa namanya rebus itu hancur kok jadi empuk. Wah ini kok kecoa masih seger. Jadi kita halah mas ngapusi wong-wong cari-cari biar makan gratis itu biar bisa komplain. Nah, ada hal seperti itu yang harus dihadapi gitu loh. Logikanya kan seperti itu. Tapi ya terus kita hadapi lah. Terus kita lakukan apa yang bisa supaya konsumen puas. Saranku tadi kalau mencari chef, misalnya chef profesional maka harus berani gaji gitu. Walaupun kondisi sekarang banyak chef nganggur, kesempatan sebenarnya itu dicari chef nganggur. Wah gitu. Siap Mas, siap. Kuliner saya, iso Mas.
Bisa seperti itu. Bahkan dikasih bagi hasil. Misalnya, kamu tak kasih gaji pokok sekian, nggak usah banyak-banyak, misalnya 1,5 juta, 2 juta. Tapi 20% keuntungan tak kasih kamu. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi chef itu bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai mitra kerja kita. Itu ada seperti itu. Kalau teman-teman ketemu kayak gitu, nggak apa-apa. Ini banyak hotel-hotel off loh ini. Chef-chef banyak yang nganggur. Sebelum mereka buka usaha sendiri, kamu culik aja ya. Ayo bikin bisnis sendiri. Insya Allah kuliner tetap bertahan, Mas. Sekarang dalam kondisi kayak gini, orang butuh makan ya. Cari celah yang makanan kira-kira bisa terjangkau harganya dan mereka dibutuhkan orang banyak. Insya Allah makanan dalam kondisi sekarang masih tetap bertahan. Walaupun kalau omset turun jelas lah, semua ngalami. Tapi dicari yang kira-kira orang unik rasanya dan orang bakalan suka. Apapun itu, sego teri rame, Mas. Sego cumi itu rame di mana-mana. Nggak usah menu yang ribet-ribet lah. Gelato ya apa? Kayak gitu. Menu-menu gampang-gampang aja. Yang orang makan 20.000 kenyang gitu loh. 20.000 wes parang. 15.000 dia ngono-ngono kowe lah. Gak usah macem-macem yang dikasih topping apa kayak gitu. Ya. Siap. Ini terakhir Mas Saptuari, terakhir ya, dari Mas Ozi. Mas aku punya produk, pengen branding keren tapi modalnya susah, tapi nggak mau utang. Nah, terus gimana Mas Saptuari? Pengen branding, pengen apa namanya usahanya tapi nggak mau utang. Branding iyo sih. Kamu tahu branding nggak? Opo lo Dewa komentar Dewa Eka Prayoga. Opo nggak boleh wae itu Dewa. Wah, branding itu apa, Wah? Ada yang nanya, katanya branding itu harus banyak banyak uangnya, banyak modalnya. Banyak modalnya. Branding itu, kalau orang, branding itu bukan soal logo. Ya, kalau kita belajar branding, bahasa gampangnya, ketika kamu mendengar suara deru knalpot Harley Davidson, itu adalah brandingnya Harley. Ya, toh? Ketika kamu main ke mall, bau harumnya roti apa itu, Mas? Roti O atau roti Boy di mall yang harumnya menyebar sampai ke eskalator, itu brandingnya dia. Ya, ada sesuatu yang diingat orang tentang bisnismu, apapun itu. Dan kadang-kala tidak harus dengan modal besar. Logo boleh berapapun kamu miliki. Jadi logo itu bisa berapapun, mungkin kadang-kadang, sekarang jasa logo itu ada yang 100 ribuan loh, gendeng orang. Sekarang berbanting harga. Jasa logo 100 ribu, 200 ribu, api-api itu. Nah, cara membuatnya adalah ketika branding produkmu apa, dan ini bisa dilakukan secara terus-menerus orang percaya untuk membeli. Dan untungnya memang promosi, karena kalau kamu punya produk bagus, nggak promosi, ya seperti gadis cantik tersenyum di tengah gelapnya malam. Ayu nih orang orang ngerti, atau orang orang ngelamar gadisnya. Karena apa peteng, senyum-senyum, lampunya mati, nggak kelihatan. Gitu. Jadi tugasmu adalah membuat orang tahu produkmu. Nah, tahu produkmu itu dengan cara apa? Pasang baliho itu jelas bisa, karena itu konvensional. Tapi zaman sekarang semua orang pegang handphone. Kayak carane produk ini bisa muncul di handphone banyak orang sebanyak-banyaknya. Walaupun dengan cara sederhana, kamu orang iseng bikin video produkmu. Wah, makan jalu enak nih. Kalau kita coba jalu kita campur sama tengleng, enak nggak? Padahal aku jualan jalu sama tengleng. Gitu. Minggu lalu saya upload, saya lagi ngaduk-ngaduk tengleng gitu. Gaya tok, padahal itu saya nggak paham, contoh pencitraan. Video 1 menit, endingnya saya justru jualan. Pengen beli kaos seperti yang saya pakai, saya jualan kaos jogis. Gitu. Orang ngertinya saya jualan tengleng, padahal hari itu saya jualan kaos. Kamu pengen kaos seperti yang saya pakai, seperti itu. Jadi, apa namanya, mulailah untuk bercerita tentang produkmu dengan video-video sederhana, durasi 30 detik, apapun itu. Lagi main ke sawah, tiba-tiba kamu eker-eker, nemu produkmu, misalnya produkmu, apa ya, makanan unik gitu loh, nih sawah kok ada ini, gitu, itu apa-apa. Kalau sudah main hashtag, wah itu ilmunya Dewa, itu kan dia opo-opo main hashtag, ya boleh dipakai. Artinya kalau kamu tinggal di Semarang, maka pakai hashtag kuliner Semarang, misalnya bisnismu Semarang gitu. Info Semarang 24 jam, apapun yang berbau Semarang, jadikan hashtag. Kalau orang yang follow-follow itu kan masuk ke HP, ternyata kamu jualan lumpia ya. Lumpianya clear, bukan hanya mercon. Mas Sabtu, ini waktunya sudah berakhir, 20 detik lagi kita close ya. Saya dari mewakili teman-teman dari TDA mengucapkan terima kasih Mas Saptuari atas ilmunya, semoga bermanfaat buat semuanya. Ya. Terima kasih, ini terputus otomatis semua. Ini. Terima kasih Mas Saptuari, terima kasih teman-teman yang sudah mampir.
Sampai Amin, ketemu di amin, lain amin. waktu, semua sukses bisa Amin. melewati ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.